Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hartono Motor Channel. Oke teman-teman, di sini saya akan coba untuk berbagi tips, trik tentang perbaikan sebuah aki. Di sini ada sebuah kasus dari aki kering, itu mengalami pengedropan dan saat dicas itu panas sekali. Kita bisa melakukan cara-cara yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mengetahui atau rahasia tentang perbaikan penanganan dari aki kering dengan aman dan tentunya bisa berhasil kita lakukan, yang membuat kita itu menjadi puas saat memperbaiki sebuah aki dan bisa digunakan terutama untuk starter motor. Itu kita bisa lakukan hal tersebut dengan melakukan beberapa proses agar bisa berfungsi lagi, dan tentunya hasilnya akan membanggakan bagi kita sendiri yang baru pertama kali atau ingin mencoba tentang bagaimana cara untuk memperbaiki sebuah aki kering. Simak terus, semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya buat sobat-sobatku dan teman atau pemirsa YouTube semuanya. Oke teman-teman, ini adalah aki yang saya perbaiki kemarin, atau saya lakukan perbaikan pengecasan dari aki ini, dan ternyata aki ini mengalami panas yang berlebih atau sekitaran 40 derajat seperti itu. Karena di sini saya tidak memiliki alat untuk mendeteksi panas, kita bisa meraba atau merasakan jika suatu aki jika kita cas itu terlalu panas, itu bahwa indikasi ada sebuah sel di dalamnya yang mengalami masalah atau terjadi beberapa kendala. Dan untuk aki seperti ini biasanya jika dicas itu panas dan dibiarkan itu biasanya langsung ngedrop teman. Oke, seperti itu kita akan coba menaikkan dari voltase maupun arus supaya bisa normal kembali, stabil di voltase untuk aki normal. Itu kita bisa mengecek dari beberapa petunjuk di akinya, di bodi akinya. Oke, kita akan cek. Oke teman-teman, ini akinya untuk yang saya telah perbaiki, dan kita akan lihat nanti voltasenya. Dan untuk aki yang normal kita bisa melihat dari petunjuk di bodi akinya. Untuk aki 12 volt itu biasanya saat standby 12 volt 12,4 volt ke atas itu dikatakan aki ini masih stabil atau bagus. Saat tidak kita hubungkan seperti ini, seperti itu ciri-ciri dari sebuah aki yang kondisinya bagus. Oke, kita akan coba lihat dari voltasenya gini. Oke, ini kita cek. Oke, 11,6 volt. Oke, dan untuk aki 12 volt itu normalnya di angka 12,4 volt saat standby tidak kita gunakan atau tidak kita pakai di motor, maupun intinya ditaruh seperti ini teman. Oke, kita akan coba lakukan beberapa perbaikan supaya tidak memperpanjang waktu. Oke, kita lakukan pengecasan. Di sini saya akan melakukan pengecasan dari aki ini menggunakan cas portable rakitan saya sendiri yang sudah ada di video saya.
yang berjudul Pemikiran dari Tukang Aki, seperti itu dari judulnya. Di situ sudah lengkap dengan komponen di dalamnya. Kita akan coba lihat dari voltasenya. Oke, 11,4 volt. Kita bisa lihat 11,4 volt. Ini untuk voltase akinya. Dan di sini saya berbagi tips untuk berapa voltase untuk pengecasan aki kering yang aman, aki kering maupun aki basah itu yang aman berapa volt. Oke, kita bisa menggunakan di voltase 14,9 volt. Itu kita bisa gunakan tips seperti ini. Di voltase di bawah 15 volt itu masih aman. Kita lihat prosesnya saat kita perbaiki. Oke, kita cas dulu. Ini kita naikkan ampermeternya. Kita naikkan, bisa pas dulu, kita besar. Oke, kita pasang. Oke, untuk ampermeternya 0,8 ampere kita naikkan. Untuk aki jenis ini masih aman di angka 2 ampere, teman. Aki 12 volt 3,5 H seperti ini masih aman. Kita gunakan untuk pemakaian atau pengecasan pengisian di 2 ampere. Oke, di 2 ampere. Oke, seperti ini. Tapi alangkah bagusnya jika kita menggunakan pengecasan di 1 ampere. Itu prosesnya lama tetapi hasilnya itu padat, atau pengecasannya lebih merata, lebih full, dan tentunya aki kita itu tidak terlalu panas atau ngedrop. Itu beberapa tips untuk mengatasi jika aki kita itu dicas panas. Kita gunakan ampere yang lebih kecil, di bawah 1 ampere. Oke, seperti ini. Ini voltasenya langsung turun. Oke, seperti itu. Jika kita naikkan itu voltasenya naik lebih cepat. Oke, kita posisikan normal. Oke, ini untuk tahap pertama. Dan untuk tahap kedua, di sini saya memiliki alat tambahan khusus. Oke, saya matikan dulu. Ini adalah desulfator. Ini sudah saya gunakan sangat lama sekali. Desulfator bisa dicek atau dilihat baterai desulfator. Oke, seperti ini alatnya, teman. Kita bisa lihat di sini ada 2 ujung kabel, kabel plus dan kabel min, kabel hitam dan merah seperti ini. Dan alat ini bekerja otomatis di 12 volt, 24, 36 dan 48. Kita bisa lihat saat cut off atau alat ini tidak berfungsi, untuk aki 12 volt di 11 volt dan seterusnya. Untuk 24 volt di 22 volt saat alat ini tidak bekerja, seperti itu, dan seterusnya. Dan alat ini menginduksi atau timbul bunyi saat kita pasang di aki, sehingga menimbulkan induksi atau peningkatan voltase 60 sampai 100 volt, tetapi arusnya itu sangat kecil sekali, teman. Bekerja di arus 20 mA. Jadi alat ini bekerja mengurangi voltase dari akinya.
Jadi jika kita pasang alat ini, voltase aki akan terus menurun sampai di 11 volt. Itu aki 12 volt seperti ini. Oke, 11 volt. Dan nanti kalau sudah mencapai 11 volt atau menurun 11 volt, alat ini off. Oke, seperti itu cara kerjanya. Dan kita lakukan pengecasan lagi untuk aki ini sampai benar-benar aki ini bisa normal kembali atau saat dicas itu tidak panas. Seperti itu cara kerja dari desulfator. Oke, kita akan coba pasang dan kita lihat cara kerjanya. Oke, di sini saya tidak nyalakan dari casnya. Kita lihat voltase akinya dan bagaimana alat ini bekerja. Desulfator ini bekerja. Oke, kita lihat 11,6 volt. Kita pasang alatnya. Oke, ini. Oke, sudah bekerja 11,7 volt. Oke, selisih 0, berapa volt. Oke. Dan ini mendeteksi dari voltase aki C12. Oke, sudah berbunyi, timbul bunyi dengingan atau induksi di dalam rangkaiannya, di dalamnya. Oke, seperti ini. Dan kita bisa lihat dari voltasenya itu naik turun 11,6 kemudian ke 11,5 volt, karena ini memakan atau mengurangi arus itu sangat kecil sekali, tetapi voltase di sini menghasilkan voltase di antara 60 sampai 100 volt, tetapi arusnya kecil dan memutar kembali, dikembalikan ke dalam sel akinya. Di sini bertujuan untuk merontokkan atau menghilangkan kerak sulfur di dalam akinya, sehingga daya simpan akinya itu lebih meningkat lagi dan tentunya selnya itu jadi bersih berwarna abu-abu untuk aki yang normal atau bisa menyimpan arus lebih besar, stabil, tidak ngedrop lagi. Oke, seperti itu prosesnya teman-teman untuk memperbaiki sebuah aki yang dicas panas dan selalu ngedrop. Kita bisa menggunakan trik seperti ini supaya normal kembali, dan tentunya ini membutuhkan beberapa waktu atau sekitar 2 harian, itu tergantung dari kondisi aki. Oke, jika voltasenya ini nanti di 11 volt sesuai dengan keterangannya tadi, alat ini tidak bekerja. Dan untuk voltase dari aki ini karena sudah di bawah 11 volt, di sini saya akan nyalakan dari casnya. Oke, saya nyalakan. Ini voltasenya sudah naik dan alat ini masih aman kita gunakan atau kita pasang di motor. Saat kita pakai itu tidak masalah, malah semakin bagus, tidak merusak dari komponen elektronik lainnya, CDI maupun ECU di motor kita. Itu alat ini. Dan alat ini bisa dipasang saat kita melakukan pengecasan. Seperti ini prosesnya. Oke. Dan nanti kalau sudah mencapai 14,8 volt seperti di voltasenya tadi,
aki otomatis, dan alat ini kita biarkan seperti ini tidak masalah. Dan jika panas lagi dari suhu aki di bodinya ini, kita bisa mematikan casnya dan kemudian kita pasang alatnya seperti ini tidak masalah. Dan saat ngedrop lagi kita cas lagi seperti itu sampai benar-benar di bodi akinya ini stabil, tidak terjadi panas berlebih. Oke, terima kasih. Seperti itu teman-teman, proses dari sebuah perbaikan aki yang selalu panas dan ngedrop saat kita perbaiki. Semoga bermanfaat. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.